Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rimadani, NPM 1911090147 dari kelas Fisika 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Willianti, SPD, MSI. Baik, di sini saya mengangkat tema sintesis polimer konduktivitas sebagai bahan baku untuk perangkat penyimpan energi listrik, atau synthesis of conductive polymer as raw material for electrical energy storage device. Baik, yang pertama, pendahuluan. Salah satu perangkat penyimpan energi yang menjadi fokus pengembangan adalah baterai. Pengembangan baterai masih terfokus pada material berbasis anorganik seperti Ni, NiCd, dan Li-ion. Penggunaan material anorganik menjadi sebuah masalah ketika baterai tidak dapat diolah secara alamiah, efisiensinya yang rendah, dan biaya produksi yang tinggi. Solusi alternatif pembuatan baterai adalah dengan menggunakan material organik berupa polimer konduktif sebagai bahan baku. Polimer konduktif dapat secara luas diproduksi dengan biaya yang relatif lebih murah dan bersifat organik. Polimer konduktif seperti polialilina, polisetilina, polipropylene merupakan polimer organik yang memiliki kemampuan menghantar arus listrik dengan sistem konjugasi ikatan rangkap. Polimer konduktif dapat secara luas diproduksi dengan biaya yang relatif lebih murah dan bersifat organik. Akan tetapi, polimer konduktif memiliki keterbatasan dalam hal konduktivitas yang relatif rendah, sehingga perlu dilakukan proses doping untuk meningkatkan konduktivitasnya. Selanjutnya, polimer konduktif. Sifat elektronik suatu bahan dapat ditentukan berdasarkan struktur elektroniknya. Pada suatu senyawa logam, terjadi overlap antara orbital-orbital sejenis dengan atom berlainan untuk membentuk orbital molekul. Pada logam, celah pita antara pol HOMO dan LUMO mendekati nol, sehingga dengan medan listrik yang kecil sekalipun, elektron akan terdistribusi dengan mudah. Hal ini membuat sifat logam menjadi lebih konduktor. Pada material semikonduktor, celah pita antara HOMO dan LUMO lebih besar dibandingkan dengan logam. Aliran elektron akan lebih mudah mengalir bila terjadi peningkatan temperatur pada material semikonduktor. Pada polimer konduktif, perpindahan elektron dari orbital HOMO menuju LUMO dibantu oleh suatu atom dopan. Beberapa jenis polimer memiliki daya hantar listrik yang mirip dengan daya hantar listrik senyawa logam. Contohnya polimer yang dapat menghantarkan arus listrik antara lain adalah polipirole, poliasitelina, dan polialilina. Prinsip kerja polimer konduktif adalah karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada suatu rantai polimer, sehingga atom karbon mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal dan ganda secara bergantian atau berselang-seling, yang dapat mempengaruhi sifat konduktif pada polimer terkonjugasi. Metode penelitian. Yang pertama, pembuatan komposit dengan swelling sonic ditambah asam sonik. Sebanyak 0,5 gram sampel selulosa diswelling dengan 35 mili DMSO selama 1 jam menggunakan ultrasonic 220 watt. Kemudian ditambahkan dengan 50 mili HCl 2M dan disomik selama 1 jam. Selanjutnya, ditambahkan alilina dengan variasi konsentrasi 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, dan ditetesi dengan amonium persulfat dengan perbandingan mol terhadap alilina 3:4.
Polimerisasi dilakukan selama 150 menit dengan varian suhu atau suhu ruang dan suhu 0 derajat Celcius. Kemudian campuran disaring menggunakan corong bunker. Hasil komposit kemudian dicuci dengan HCl sebanyak 100 ml. Komposit kemudian dikeringkan pada suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel selanjutnya disebut sebagai A. Yang kedua, pembuatan komposit tanpa swelling. Sebanyak 0,5 gram sampel selulosa ditambahkan dengan alina dengan variasi konsentrasi 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram dan didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya, dimasukkan dalam 50 ml HCl dan ditetesi dengan amonium persulfat dengan perbandingan mol terhadap alilina 3:4. Polimerisasi dilakukan selama 150 menit, kemudian campuran disaring menggunakan corong bunker. Hasil komposit kemudian dicuci dengan HCl sebanyak 100 ml dan dilanjutkan dengan aseton 100 ml. Komposit kemudian dikeringkan pada suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel selanjutnya disebut sebagai B. Pengukuran konduktivitas hambatan dan frekuensi. Pada penelitian ini digunakan sinyal gelombang dari potensial AC dengan amplitude 1 volt dan rentang frekuensi dari 20 kHz hingga 200 MHz. Grafik yang dimunculkan pada hambatan real terhadap hambatan imaginer menunjukkan grafik semi lingkaran. Perilaku ini dapat dihubungkan dengan disperse frekuensi akibat dari kekasaran permukaan material. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi alilina sebanding dengan kenaikan frekuensi offset. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa nilai frekuensi offset kondisi B adalah lebih optimal dibandingkan dengan kondisi A. Nilai tertinggi dengan perlakuan A 141.600, sedangkan B 474.300. Keduanya dicapai pada konsentrasi 0,3 mol alilina. Pengaruh antara konsentrasi terhadap R offset digambarkan pada tabel 2R. Offset merupakan hambatan real pada material. Pada kondisi tersebut, hambatan mulai mengalami penurunan hambatan secara drastis. Saat hambatan paling menurun, konduktivitas material akan meningkat hingga kondisi maksimum. Kenaikan konsentrasi alilina berbanding terbalik terhadap hambatan realnya. Pada hasil penelitian terlihat kenaikan konsentrasi alilina sebanding dengan konduktivitas sampel. Nilai semakin banyak alilina yang ditambahkan, maka jurnal ELKHA Vol 3 nomor 1 Maret 2011 47 jumlah polialilina yang terbentuk akan semakin banyak dan meningkatkan konduktivitas polimer. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, semakin besar konsentrasi alilina yang ditambahkan, maka konduktivitas semakin besar. Yang kedua, perlakuan sonikasi akan meningkatkan konduktivitas polimer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.